warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara kesayangan kita di rumah Mama Dede. Gimana semuanya, sehat Bu? Sehat, Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar, mengaji bersama Mama Dede? Siap. Tapi kalau gitu IP mau tanya dulu nih, jamaah yang sudah hadir pagi hari ini dari mana saja majelis taklimnya? Dari yang putih dulu. Ini. Boleh. Naroktok Jatinangor Sumedang. Terima kasih. Ya. Yuk, ibu-ibu yang di tengah Iya. biru dongker dari mana, Ibu? Al-Furqon Ciomas Bogor. Baik, Mantap, jelas Bogor. suaranya. Nah, yang kuning Yang nih. koneng-koneng. Dari kotak sedek pasti ya. Kayak kue pisang ya. Iya. Warna bungkusnya kuning. Tapi dari mana nih Bu kalau boleh tahu? Al-Barokah Garut Ciherang. Semuanya dari Jawa Barat. Jawa Barat, Iya. alhamdulillah. Sumedang, Bogor, Garut. Iya. Sunda Coba bikin Sundanese. pantun dong. Sumedang, Bogor, Garut. Nana Bogor Garut. Iya, yang penting iya. yang penting AB. AB, Yang penting iya, AB. iya. Mas Bedu. Apa? Ipa kemarin lihat Mas Bedu jalan sama cewek. Kapan? Ipa waktu itu lihat ada jalan sana. Ipa lihat Mas Bedu. Temen. Enggak mungkin teman. Temen ya? Enggak mungkin teman. Temen. Aku kan kerja bareng sama temen kan banyak yang bukan cuma sama laki-laki, sama perempuan, sama KIP juga kan kerja bareng. Iya Mas Bedu, tapi Ipa lihatnya kayak jalannya tuh kayak deket-deket gitu. Iya, Mesra deket. banget gitu. Ya, jalan deket, kalau jalannya susul-susulan dong balapan namanya dong. Tapi kan jalannya biasa aja gitu Mas Bedu itu. Jalannya kayak gimana gitu Mas Bedu, kayak ada sesuatu gitu Mas Bedu. Ih, nanti Ipa kasih tahu Mbak Anggi. Gimana kamera mati semua kan? Ipa kasih tahu, itu nggak boleh Mas Bedu. PP itu kan cuma temen. Ih, tapi nggak boleh Mas Bedu. Temen udah gini aja dah. Udah IP kan kayaknya belum bayar kosan ya. Udah ntar bulan ini kosannya Bedu yang bayarin ya. Ya, Mas Bedu nyogok ya nggak boleh Mas Bedu. Itu nggak nyogok, mau bantu. Itu namanya menyuap. Nyuap apa nih? Nyuap nih. Itu namanya mengsuap. Mensuap. Menyuap tidak boleh Mas Bedu. Nggak kasih nyuap, uap. membantu ekonomi IP supaya IP tidak merasa kekurangan. Kan IP juga pengen beli gitu, baju. membantu. Ada tas bagus loh, IP ada tas bagus nih. Oh, mana Mas Bedu? Mau nggak IP? Ya, Aku Ipa beliin. beliin tas nanti setelah Ipa terima tasnya, Ipa tetap kasih tahu Mbak Anggi. Waduh, IP gimana? IP jangan dong, jangan kasih tahu dulu. Nah itu berarti suap Mas Bedu, nggak boleh. Bukan suap, ini sebagai ucapan terima kasih kalau IP nggak ngasih tahu. Sama aja Mas Bedu. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon Ipe? Ada, ini mah ada tahu Sumedang. Ini mah Naon? Mas Bedu kemarin Ipa lihat jalan sama temennya, katanya temen tapi jalannya sama cewek yang lumayan deket gitu mah ya cara jalannya. Terus Mas Bedu mau ngasih Ipa uang buat tutup mulut biar nggak ngadu ke Mbak Anggi mah. Nyogok. Enggak mah, nyolok. Nyolok. Enggak, bukan nyogok mah. Baru maksudnya kan Ive pengen dong menyelamatkan rumah tangga orang. Iya, maksudnya Bedu sebagai ucapan terima kasih karena Ive udah nyelamatin rumah tangga Bedu, makanya Bedu mau ngasih uang ucapan terima kasih mah. Terima kasih karena Ipe menyelamatkan rumah tangga Bedu. artinya Ipe bohong dong. Enggak Bukan bohong, Ipe diam aja, cukup diam mah, nggak usah ngomong. Nggak, dia nggak Tapi Ipe Itu terima sama uang. mama ngomong barusan. Ya mama kan mama orang tua, Bedu anggap Ya. mama tahulah masalah Ya. Bedu gitu. Jadi jangan sampai ke rumah gitu, sampai sini aja mah gitu. Oke. Iya. Mama yakin rumah kamu punya TV, Ya ini Allah, bener, pasti Bu. nonton. Lu Oh ngomong kan iya. dia denger. Ini kan jam 8 pagi mah, Iya. nganterin anak sekolah di mobil mah. Iya, iya. Rasul bersabda, ar-rosi Kena dah. wal murtasi Iya, iya. fina. Nah. Yang nyogok
yang disogok tempatnya neraka. Aduh. Begitu juga kalau ada jadi perantara, semua tempatnya adalah neraka. Maaf. Rasanya maaf dalam tanda kutip. Di negara kita, sekarang jangan-jangan kita termasuk di antaranya. Rasanya suap menyuap, sogok menyogok itu dianggap lumrah. Padahal itu dosa yang sangat besar. Dalam beberapa ayat Allah berfirman orang yang nyogok termasuk orang yang kafir. Dalam ayat lain juga dikatakan orang yang nyogok dapat laknat dari Allah. Artinya jauh dari rahmat Allah. Masya Allah. Tidak boleh kita makan harta orang lain. Anda lihat Al-Baqarah 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wa tudlu biha ilal hukami litakulu bainan nasi wa antum ta'lamun. Allah berfirman, jangan kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Jangan kalian nyogok hakim untuk memenangkan perkara. Padahal kamu tahu itu adalah hak orang. Pertanyaan saya, adakah saat ini orang yang memakan harta orang lain dengan batil? Ada apa enggak? Banyak. Banyak. Kayak tadi, untung Ipeh gak mau disogok. Artinya Ipah bener jadi orang. Nah, makan harta orang lain dengan cara yang batil. Misalnya orang nipu, orang yang rampok, orang yang maling, orang yang mencuri, orang koruptor, itu harta orang diambil. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sekali-kali kalian memakan harta orang lain dengan batil. Yang diperbolehkan harta yang halal dengan cara berjual beli. Apapun caranya, selama itu milik orang lain diharamkan oleh Allah. Jauhkan kita. Termasuk yang namanya nyogok. Itu memakan harta hak orang lain. Jangan kalian menyogok hakim untuk memenangkan perkara. Padahal kamu tahu itu adalah perbuatan yang salah. Kita tahu dia salah, lalu kita nyogok hakim, jadi menang yang salah. Yang aturan didahulukan, gara-gara disogok, jadi dibelakangkan, itu pun salah. Dalam sisi pandangan manapun, yang namanya orang yang nyogok, orang yang disogok, orang yang menjadi perantara sogok penyogok tadi, semua tempatnya neraka jahanam. Suap, apa sih yang namanya suap? Suap itu diberikan kepada seseorang untuk menyogok, memudahkan urusan, memenangkan suatu perkara, itu suap. Biasanya diberikan sebelum sesuatu terjadi. Yang namanya suap dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Dengan cara saling tuntut menuntut. Saya ngasih suapan segini, tapi saya harus memenangkan perkara. Saya berikan suapan segini, tapi jangan ngomong sama istri saya. Nah ini suap. Berbeda dengan hadiah. Hadiah itu diberikan dengan terang-terangan. Kalau suap di belakang meja, iya apa iya? Iya. Sembunyi-sembunyi. Kalau yang namanya suap, harapannya agak ditunggu. Kalau dia perlakukan tidak adil, dia buka. Kemarin nyogok sekian. Rame kan akhirnya. Tapi hadiah diberikan dengan terang-terangan. Niatnya menghormati orang lain. Dengan kerabat. Dengan teman-teman. Dengan tetangga. Niatnya hanya menjaga silaturahim. Beda. Cuman sekarang banyak istilah. Yang namanya uang suap. Uang sogok. Yang namanya uang pelicin. Ini kan? Uang pelicin. Padahal mah ini juga. Suap, sogok, pelicin, beda apa sama? Sama. Sama. Cuman beda nama doang. Mau suap kek dia juga. Mau sogok dia juga. Mau pelicin dia juga. Semua ini dosa besar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang nyogok, yang disogok, perantaranya semua orang yang dilaknat oleh Allah, jauh dari rahmat Allah. Mereka orang yang kafir, bukan orang beriman. Nauzubillah min dzalik. Hindarkan sogok penyogok, suap menyuap, licin melicinkan jalan. Itu dilarang dalam Islam.
Oke, jadi beda sekali antara suap dan hadiah. Beda. Kalau hadiah diberikan sebelum pekerjaan itu suap ya, Ma. Tapi kalau diberikan setelah pekerjaan itu baru dinamakan hadiah ya, Ma. Hadiah. Baik. Dan itu terang-terangan. Terang-terangan. Dan Oke. tidak kita terlalu menuntut. Karena apa? Sebagai tanda terima kasih. Iya, baik. Sebagai tanda terima kasih saya juga kepada jamaah. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi tausiah dari Mama Dede. Untuk itu, buat jamaah yang ada di rumah juga jangan kemana-mana. Karena setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di Rumah. Mama Dede. Ma, Naon? bicara soal suap menyuap. Mm-mm. Kalau misalnya saya mau mendaftar gitu di suatu perusahaan, terus saya sudah lulus tes tertulis, tes wawancara, tapi sebelum itu saya langsung dimintai uang sama HRD-nya biar bisa lulus ke situ. Apakah itu boleh, mah? Padahal saya pengen banget kerja di situ. Tanya sama dia, ini uang buat apa sesungguhnya? Peruntukannya buat apa? Apa memang ada persyaratan harus bayar uang sekian? Udah nanya belum Ipeh? Bukan saya sih, mah teman saya katanya gitu. Coba tanya sama temen Ipeh. Udah nanya enggak? Karena apapun yang terjadi, mau masuk usaha manapun, pekerjaan manapun, biasanya terurai. Uang pendaftaran sekian, uang fotokopi sekian, wawancara sekian. Misalnya, itu sudah jelas. Ada enggak itu termasuk yang dia minta ada dalam catatan ini apa tidak? Katanya tidak ada, mah. Jadi pas udah wawancara segala macam baru dikasih tahu, tapi kamu harus membayar segini-gini. Artinya itu pelicin. Oh, itu pelicin. Itu dia, itu yang disebut dengan sogokan. Uang untuk mempermudah urusan. Gitu Betul. Ya. Oh. Dan itu sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Nggak diumumin sama dia kan? Enggak, Nah, Iya. itu dia. Oh, Itu yang- tanda-tandanya. Oh, Tersembunyi, sembunyi. diam-diam, ada harapan, jangan bilang sama orang ya. Iya, iya, Kamu doang gitu. Itu dia yang disebut yang nyogok, yang disogok tempatnya neraka jahanam. Gitu. Mah, kan juga ada aturan nih, Mah, pejabat publik dilarang menerima bingkisan pada saat hari raya, kayak parsel-parsel, hadiah-hadiah apa gitu, Mah. Sudah ada larangannya, Mah. Tetapi kita, karena kan menurut Mama kan itu hadiah nggak apa-apa tuh, Mah. Kita menerimanya tetap boleh nggak sih, Mah? Maaf, itulah kenapa di negara kita para pejabat Iya, kan disumpah. iya. Demi Allah, saya tidak akan menerima hadiah dari siapapun. Kenapa? Maaf, kalau seorang pejabat dapat hadiah dari seorang pengusaha, dari seseorang, ketika dia minta tolong, risih nggak kalau nggak ditolongin? Kayak ada utang budi jatuhnya gitu. Betul, hutang budi. Jadi kayak berat dengan hutang budi, maka dia akan melicinkan keinginan yang pernah ngasih sama dia. Jadi berat beban. Makanya benar dilarang. Tapi kenyataannya mungkin hadiah yang nampak tidak, tapi di belakang itu biasanya maaf. Iya, iya. Ada angka yang tersembunyi. Iya. Ngerti Mungkin maksud mama? kaleng biskuit pas dibuka kunci mobil. Nah, gitu. itu dia. Iya, iya, Kardus iya. minuman Iya. isinya ternyata gepokan Gepokan uang. duit, Ini iya. sering kita lihat Kardus di duren TV. ya pas dibuka duit sekardus. Nah, itu gitu dia ya. Iya, makanya. iya, iya. Jadi Itu mungkin yang dia. itulah yang nanti akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pejabat publik. Sangat Kang. berpengaruh. Iya, iya. Akibat daripada sogok penyogok ini sangat berpengaruh besar. Akhirnya yang namanya hakim tidak akan memutuskan sesuatu yang benar. Rasul bersabda, hakim ada 3 kelas. 1, hakim yang masuk surga. Yang 2, masuk neraka. Mana hakim yang masuk surga? Dia punya ilmu tentang hukum yang dia hadapi. Dia putuskan sesuai aturan Al-Quran dan sunnah Rasul. Dijamin Rasul mengatakan dia masuk surga. Titik. 2, hakim yang dia tahu tentang ilmu hukum yang dia urusin, yang dia hadapin, masalah yang dia urus sekarang, dia tahu persis. Tapi karena sesuatu hal, mungkin dengan sogokan kardus duren tadi, Iya. maka dia putuskan yang aturan dihukum jadi tidak, yang aturan 10 tahun jadi 2 tahun, dia tempatnya neraka jahanam. Yang ketiga Rasul bersabda, hakim ini pun termasuk masuk neraka. Mana dia? Dia nggak tahu persis ilmunya, tapi sok tahu sehingga dia mengurangi daripada hukuman orang yang bersalah, memberatkan orang yang benar. Rasul pun mengatakan tempatnya neraka. Makanya hati-hati
Kalau jadi seorang hakim, ialah hakim yang pertama. Tahu tentang ilmunya, memutuskan dengan benar, niatnya karena Allah, mereka tempatnya surganya Allah. Amin. 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 Ya mah. Misalnya saya mau masuk kerja gitu, tapi itu saya dibantu sama teman saya. Teman saya waktu saya sudah masuk, saya kan nggak kasih uang sogok mah, saya nggak kasih uang kepada teman saya. Tahu dia musuhin saya mah gitu, gimana ya mah? Saya tetap kasih uang apa gimana? Oh, artinya dia berharap. Lu Iya, dia tahu berharap. diri, Pe. Lu kan kerja gara-gara gue. Iya, Ma. Lu terima kasih dong sama gue. Iya, Ma. Cuman kagak ngomong doang. Ipahnya penuh pengertian. Kasih kayak kudungan bekas Ipeh atu. Iya kan? Cuman kalau ngasih duit kan dia belum kerja. Duitnya kagak punya. Iya kan? Oh, iya betul. Dari mana ngasih duit? Iya kan? Iya mah. Orang mau kerja juga mau nyari duit. Iya belum juga digaji udah Nah, dimusuhin itu mah. dia. Ada yang seperti itu. Kenapa? Dia nolongin orang dengan adanya pamrih. Maaf, setan masuk dalam manusia melalui 10 pintu. Yang nomor 5 adalah memuji orang dengan adanya pamrih. Dia kemasukan setan. Oke. Oke mah. Oke, Mah. Nanti Pak kasih tahu. Kalau bilangnya ini buat bantuan nih, Mah. Misalkan ada pejabat nih mau kampanye nih, Oke, saya kasih bantuan nih berapa miliar buat kampanye. Kata buat siapa? Kata pengusaha misalnya. Iya, karena biasa sering terjadi seperti itu, Mah. Buat kandidat A dari pengusaha A, Ya. miliaran gitu. Apakah kita sebagai kandidat nih boleh menerima bantuan itu untuk kampanye nih, Mah? Masya Allah. Hari gini bedu, Ya, Ma. mana ada orang rela mengorbankan miliaran kalau tidak harapan. Harapan dia, kalau yang dia tolong jadi seorang pejabat, dia naik kelas. Maka kalau ada proyek-proyek usaha, apa yang kita dengar? Bagi-bagi kue. Lu pernah dengar itu? Pernah? Nah itu dia makanya. Karena dia, lu tahu diri ya, kan Iya. gue bantu sekian Atau lu M. belum jadi kan gua kasih nih kampanye. Makanya ngasih itu ada pamrih. Oh, begono. Jadi kita jangan terima tuh, Mah, ya. Jangan, emang kamu jadi pejabat apa sih lu? Bisa. Punya kemampuan nggak sih Ya kan kamu? saya mau nyalonin jadi wali kota. Ya misalnya, Jadi bisa nggak kira-kira? Iya kan kita buat kampanye butuh dana, Mah. Ngerti, Buat bikin Mamah baliho, nanya, bikin, ya. lu kira-kira sanggup nggak jadi wali kota? Kalau Wali murid lu mah. Wali murid. Saya juga bisa mau jadi wali murid. iya. Ya, Iya, makanya kan saya sebelum jadi menurut Mama gimana gitu iya. kira-kira. Saran saya, orang ngasih bantuan, mendingan ditolak. Udah Iya, iya. ketahuan, menghancurkan kita. Akhirnya ketika jadi seorang pejabat, harusnya adil dan bijaksana. Karena banyak modal yang dia keluarkan. Otomatis mikirin, bayar utang dulu, Iya. kembali modal. Iya. Tahun berikutnya, nyari untung, kapan ngurusin rakyatnya. Biar balik Iya. modal biaya kampanye ya, Nah, Maya. heeh. Mama pinter banget sih. Ya iyalah, pengalaman nenek-nenek. Iya. Mah, terus bagaimana? Kan banyak tuh kan yang dikasih pas kampanye-kampanye misalnya apa kalender, baju, apa segala beras gitu. Nah, saya kan sebagai anak, bagaimana kalau orang tua saya menerima itu, Mah? Bagaimana saya cara ngomongnya, Mah? Jangan diterima, tapi Mama tetap menerima Oke. segala macam. Kalau misalnya nih kampanye sekian orang. Kan ke talim-talim setahu Iya. mama ke pengajian. Kan jamaah mama banyak tuh datengin. Ibu kedungan. Orang ngasih, ambil. Ini ibu seragam. Ambil. Ngasih, ambil. Ngasih ambil. Ini ibu sembako. Ambil, uang Ambil. dikasih. Iya. Ini ibu duit seorang 100 juta. Ambil, Ambil. Wih, ya uang Allah. dikasih. Ya Allah. Nih karpet musola. Ambil, uang dikasih. Dikasih. Cuman kecuali kalau ada ijab kabul. Nih, saya kasih seragam setalim dengan syarat setaklim milih saya. Ya. Kalau ada ijab kabul, anak tidak milih dia, dosa. Tapi kalau nggak ada ijab kabul, temannya orang dikasih. Iya. Seragam ambil uang dikasih. Kudungan ambil dikasih. Sembako dikasih ambil, masa nggak diambil? Soal milih kan luber. Tahu nggak luber? Langsung umum Kepenuhan. bebas rahasia. Bukannya kepenuhan. Kepenuhan. Iya, pernah ada yang ngasih karpet musola buat Diambil masjid. Nggak kepilih diambil lagi karpetnya. Diambil lagi. Nih. Pada lagi sholat, karpetnya diambil lagi. Mama ceramah ke Ambon. Iya. Itu maaf, ini nyata. Itu cerita kepala desanya. Iya. Itu musola yang dibangun, bukan dibangun sama dia semua, nambahin dikit.
itu batu-batunya dicokelin. Ya Allah. Kayak orang ini ya. Iya ada. Masya Allah segitunya. Gara-gara dia nggak kepilih ya, Mas? Gara-gara nggak kepilih. Makanya benar kata Allah. Mereka dilaknat oleh Allah. Mereka termasuk orang kafir. Menghancurkan segala-galanya. Na'udzubillah min dzalik. Iya, silakan ya teman-teman Nabawi itu. Gini mah, apa namanya? Naon? Kalau misalnya sekarang kan kita nggak bisa mengelak kalau kita tuh ada profesi namanya pengacara. Pengacara itu tugasnya membela. Betul. Nah, itu hukumnya seperti apa, mah? Beda yang salah. Iya, membela yang salah. Walaupun dia profesi dia sebagai seorang Nah, pengacara. kebetulan saya punya teman pengacara juga. Tapi alasannya saya membela sesuai dengan hukum. Jadi ketika dia dihukum 10 tahun ya harus 10 tahun, nggak boleh 20 tahun. Misalnya Hukum yang ada sekarang itu kan dibuat oleh manusia. Kalau hukum yang dibuat oleh manusia dasarnya Al-Quran dan Sunnah Rasul wajib diikuti. Tapi hukum kalau itu menyalahi aturan Al-Quran dengan Sunnah Rasul, karena kita sebagai seorang Muslim, jangan diikuti. Makanya tadi Rasul bersabda, ada 3 kelompok yang namanya hakim, yang 1 masuk surga, yang 2 masuk neraka. Kalau udah ketahuan dia salah, kenapa dibelain? Oke? Siap. Tapi alasannya dia gini mah. Jadi ketika dia tuh mencoba menyelamatkan orang itu, jangan sampai mendapatkan hukumannya lebih daripada kadar hukumannya dia gitu. Betul, itu namanya hukum kisos. Dalam Islam juga ada. Iya kan? Ya. Siap. Dalam Islam ada, tapi jangan lebih dari apa yang dia lakukan. Dipukul, kalau pakai gempa berapa Richter, balasannya seperti itu. Jangan lebih. Di kita kebanyakan lebih. Wos. Nah itu kan setan lagi yang muncul. Siap. Makanya hati-hati. Kita ngebela yang benar boleh. Tapi Allah berfirman, wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Berarti harus sesuai ya, Maya? Betul. Siap, Harus siap. persis. Siap. Itulah hukum Ya. kisos. IP ini mah, contohnya lagi mah. Naon? Contoh kasus. IP adalah seorang Kosos itu surat Iya, iya. Al-Quran. Contoh kasus, IP adalah istri dari seorang pejabat yang Amin. akhirnya terbukti sang suami korupsi. Misalnya. Daripada misalnya mah itu makan marah. Itu kan keluarga kita Iya. yang suka gampang marah, Iya, baperan. Bener. Terbukti suaminya melakukan korupsi. Misalnya. Misalnya ya, uang sudah mengalir untuk IP, untuk anak-anaknya. Apakah IP akan terus menikmati uang dari suaminya atau gimana tuh? Yang harus dilakukan oleh IP untuk menghidupi anak-anaknya, Mas? Makanya jadi bini, jangan banyak nuntut. Udah tahu suami gajinya 10 juta misalnya saja, jangan nuntut yang macam-macam. Karena itu mendorong suami melakukan korupsi. Iya. Udah ketahuan korupsi mah. Ya. Duitnya kan udah ngalir ke rumah, Mas. Berarti Masih ada di sama rekening. gilanya. Artinya dia penadah. Jika kita lihat yang namanya yang nadah, yang melakukan pencurian, itu semuanya tempatnya neraka. Iya, Mas. Akhirnya keluarga dia hancur, nggak bakal ada keberkahan. Jelas IP. Seandainya. Seandainya. Jangan baper, jangan baper. Enggak Biasa apa-apa. aja. Biasa aja, Mah. Biasa aja. Mah, bagaimana jika misalnya ada kampanye, Mah. Terus kan biasanya kan ngundang-ngundang artis kan, Mah. Ngundang-ngundang artis nyanyi, apa, stand up komedi gitu. Tapi nanti disuruh promosin, nanti kamu bikin video, jangan lupa pilih nomor ini ya. Nanti kamu saya ajak kampanye di beberapa tempat gitu. Kalau seandainya kita tahu si A ini berkualitas secara agama, dia baik, ibadahnya benar, dia amanat, dia berlaku adil, kenapa tidak? Kita kata sama teman-teman, dia orangnya jujur, dia orangnya amanat, dia orangnya ibadahnya rajin, dia selalu menolong rakyat kecil. Kenapa tidak? Boleh jadi ada orang tidak kenal sama dia sehingga dia salah pilih. Tidak masalah, asal kita jujur. Iya, Mah. Jangan Semoga- gara-gara lu dikasih, muji dia, padahal bang ada kualitasnya. Misalnya, Mah. Ipa juga belum pernah sih, Mah, belum ada yang ngajakin kampanye. Sian deh lo. Berarti belum Sengaja dianggap gitu, orang. biar ada gitu. Mudah-mudahan ini kalau ini memang benar masuk ke dalam kategori suap, mungkin saya akan merasa ini saya tidak akan mengulangi lagi, Mas. Bikin SIM nembak mah itu bagaimana, mah? Nah, Saya bikin SIM soalnya, nembak mohon itu maaf, biasa seharian, Ya. jadi sejam. Iya kan kata mama kan jadi kayak urusan orang tuh jadi dipermudah gitu loh, Mah. Dipermudah. Saya datang, duduk, tempat AC, foto, SIM jadi gitu, mah. Ya, Oh. kalau emang itu nembak, uangnya hanya untuk pribadi yang ngoto, itu haram. Tapi kalau uangnya untuk kebutuhan daripada masyarakat,
itu insya Allah mudah-mudahan tidak. Iya, Makanya jangan buat kebutuhan individu. Iya. Pokoknya saya mau bikin SIM. Kadang kan saya ya gitu mah. Saya datang. Ya. Pak. Wih, beduh hebat. Iya. Bikin SIM langsung. Iya. Tapi saya bayar kok mah, tetap sama sesuai dengan yang ada di situ. Bayar dengan yang ada di situ. Iya. Maaf. Tapi saya dapat kemudahan mungkin karena Ya, saya. dapat. Mohon maaf gitu loh mah. Karena Wajah lu ganteng maksud lo, sombong banget lo. bukan karena mungkin polisi kenal Kenal, saya Mak. gitu. Oh Kenal, gitu. Mak. Iya. Makanya kalau anda merasa Saya orang termasuk yang nyuap muka pemenang, nggak gitu mah maksudnya? ya tidak, insya Allah asal ya? jangan kamu yang minta. Iya. Mas Bedu, silakan duduk. Tenang, saya bantu Mas Bedu gitu. Ya, senanawan. Nggak apa-apa ya, Mak, ya? Tapi Bedu tahu terima kasih. Iya, terima kasih ya Pak sudah menolong saya. Nah, itu. Sopan, jangan belagu. Iya. Gue gitulah. Iya, makasih Pak. Terima Iya. kasih sudah membantu saya. Iya. Saya ingin menjadi warga yang baik, ingin taat hukum, pengen punya surat izin mengemudi gitu. Harus. Iya, itu makanya saya bikin, Mak. Makanya. Iya, itu jadi saya. Cakep. Enggak. Sip. Hei. Jamaah, setelah ini bertanya ya. Sudah ada pertanyaannya? Udah ada pasti. Kalau nggak ada pertanyaan gimana kalau saya yang bertanya ke jamaah? Banyak banget. Banyak banget ya. Satu-satu saya tanya ini ntar ya. Baik, siapkan pertanyaannya tentang suap menyuap. Punya pengalaman apa? Punya pertanyaan apa? Silakan tanyakan ke Mama Dede setelah yang satu ini ya. Iya. Dan juga jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di rumah. Mama Dede. Nah, sekarang waktunya untuk ibu-ibu nih bertanya langsung kepada Mama Dede soal suap menyuap. Tapi sebelum itu saya mau tes dulu nih semangatnya ibu-ibu. Iya. Bu, galau Bu. Iya nih, galau mah. Gitu. Jangan galau-galau Bu, karena segala kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yuk Bu, langsung ada yang ingin bertanya. Silahkan. Putih dulu, Oh, oke. putih. Berkerudung putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eli dari Majelis Taklim Al-Hidayah Narongtong Jatinangor. Narogong. Narongtong Jatinangor. Noroktok. Narotong. Narotong, Narongtong. narongtong. Bukan narotong. Kalau narotong mah di depan atau di belakang. Narongtong. Gusti ngarantainya ke kara ayah ini. Narongtong. Baru tumben dengar norongtong. Galau mah. Norongtong. Gini mah di daerah saya tuh udah lazim ya kalau setiap mau masuk kerja di suatu perusahaan harus memakai uang sekian juta gitu. Nah yang udah terlanjur masuk kerja emang kebanyakannya seperti itu. Yang udah terlanjur masuk kerja itu perihal kan Gajinya. udah gajinya Dapat gitu, gaji. upahnya Oh. itu gimana yang udah diterima sama kita gitu. Maaf. Apapun alasannya, nyogok itu tetap hukumnya diharamkan. Kata ibu, sudah lazim di tempat kita ini. Masuk kerja ngasih sekian. Apakah kalau saya sudah bekerja, uang gaji yang saya terima halal apa haram? Sesuatu yang dimulai dengan ketidakbaikan, tentu hasilnya tidak baik. Tapi maaf, orang yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, orang yang makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Mungkin kalau dengan hadis ini kita lihat, sogokannya yang dosa, tapi hasil dari hasil jerih payah kerja kita, insya Allah halal. Caranya bagaimana? Sesuatu yang pernah kita lakukan yang salah, banyak bertaubat. Anda silahkan lihat dalam surat Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Barang siapa yang melakukan dosa fahisyah selain dirinya ada orang lain, aw dhalamu anfusahum atau zolim dengan diri sendiri kayak tadi nyogok orang kan zolim dan sia. Zakarullah, ingat sama Allah. Kemudian taubat dengan taubatan nasuha. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Syaratnya apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak mengerjakan dosa lagi karena tahu
Dulu tidak tahu, sekarang banyak bertaubat. Tapi insya Allah hasil jerih payah kerjaan dia mudah-mudahan halal. Karena Rasul bersabda, orang yang bekerja, yang makan dengan hasil jerih payahnya, itu yang disukai oleh Allah. Awalnya mungkin dia nyogok dosa besar. Mudah-mudahan dengan taubat nasuha, Allah mengampuni orang-orang yang pernah melakukan ini. Amin. Amin. Norong tong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti kalau sudah lazim berarti dilakukannya terang-terangan dong, Maya. Terang-terangan, kelaziman ini yang dosa. Sesuatu yang lazim, walaupun lazim, kebiasaan, budaya, itu kan dibikin oleh orang. Budi dan daya Ya, orang. sementara Allah mengatakan haram, tetap aja hukumnya haram. Jangan kita membenarkan yang salah. Nggak apa-apa, kita mau udah biasa. Biasa yang mana? Kebiasaan itu dibuat oleh manusia. Sementara aturan baku dari Allah. Dan apa yang kita kerjakan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan nyerempet-nyerempet dosa. Norong tong. Saya terus terang sampai tua segini baru tumben dengar nama kampung Norontong. Narongtong apa narongtong sih? Narongtong. Narongtong. Ya deh, aku mau Ya, cewek lah. Bapak Ibu. Narongtong. Saya juga nggak nemu. Dah ngerti abi mah. Baik. Gimana tuh eta aya Narongtong? Sumedang mah, jadi Nangor. Jadi kita ngor. Eta ngaran desa, ngaran kampung, Cek. Kampung. Oh, orang kampung. Oh. Narongtong. Atas di aspal jangan. Ya. Mun mangga, Cek. Mobil masuk. Baik, selanjutnya. Mangga. Mangga, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galau nih, Ma. Namanya siapa Ibu? Nah, perkenalkan nama saya Ibu Lili dari Masjid Taklim Al Furqon, Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Galau. Orang nyanyi kiai. Gini, Ma, di kantor saya kan sedang ada kerjasama dengan perusahaan lain. Terus dia tuh memberi hadiah umroh kepada kantor saya karena sedang ada proyek. Mungkin maksudnya tuh supaya bisa diterima gitu. Itu bagaimana, Ma? Terus umroh tuh nanti umrohnya tuh bagaimana pahalanya menurut Islam, Ma? Seseorang melakukan kerjasama. Yang melakukan kerjasama ini memberangkatkan umroh. Sama dia kerjasama. Boleh jadi, jangan suujon dulu Rin. Boleh jadi karena dia tahu keuntungan yang saya peroleh karena keberkahan dari Allah. Maka hasilnya saya pakai di jalan yang Allah ridho. Saya rasa tidak masalah. Kita aja kalau punya duit memberangkatin orang umroh kok. Niatnya karena Allah. Beda kalau begini. Nih berangkatin umroh. Tapi keuntungan saya sekian persen. Itu beda. Pakai begitu nggak? Enggak kali kayaknya ya. Pakai mic, Cek. Enggak, Ma. Nggak, artinya insya Allah halal. Karena dia punya keuntungan, saking bersyukur kepada Allah, ngeberangkatin orang-orang umroh. Boleh nggak masalah. Boleh. Boleh Bu. Yuk, Ya. Bu. Terima kasih, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah, Naon? Ipa punya teman. Dia waktu itu masuk ke universitas yang dia suka banget sama universitas itu, mah. Nah, pas masuk ke sana, proses masuk ke sana harus bayar dulu untuk ikut tesnya, mah, tes. Jadi pas udah bayar ikut tes nggak lulus. Terus disuruh daftar ulang, bayar lagi. Setelah ujian nggak lulus lagi. Dia daftar lagi, mah, bayar lagi. Setelah itu tanpa tes langsung lulus, mah. Itu gimana, mah? Apa itu dimainin? Maaf, bukan soal dimainin, Mama rasa. Belum saatnya aja. Kalau memang dia tidak mau dirugikan, tak usah bayar. Cari aja sekolah nggak yang usah bayar. Tapi saat ini maaf dalam tanda kutip. Maaf ini. Maaf siapapun yang punya sekolah. Sekarang misalnya kan kenaikan kelas Juli. Iya, mah. Tapi November anak-anak kita sudah harus bayar. Dan kalau tidak jadi masuk itu uang angus hilang. Beneran bedu. Iya Mam. Itu yang salah, itulah uang sogokan. Saya yakin itu duit haram. Uang anaknya nggak masuk sekolah situ. Iya. Iya, Saat ini banyak banget loh.
jamaah saya yang pada ngadu ke saya. Sementara kenaikan kelas sekali lagi bulan Juli. Ya. Tapi bulan Oktober, November sudah dimintain uang. Dan kalau misalnya dia daftar ke sini, ke sana dia diterima, di sini nggak jadi, uang ini hangus. Ini yang haram karena dia hak orang lain. Harusnya uang itu dibalikan ya, Ma ya? Harusnya kembalikan. Oke, baik, Mama. Terima kasih, Ma, jawabannya, Ma. Oke. Terima kasih, Mama Ma. silakan kembali lagi tempat duduk. Setelah ini kita kembali lagi. Ya, Ma, terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaannya. Jangan kemana-mana. Dan juga yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita kembali tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah. Mama Dede. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di segmen terakhir ya. Saatnya kita kembali mendengarkan Mama ya untuk menyimpulkan apa saja yang sudah disampaikan dari segmen 1 sampai segmen terakhir ini tentang suap menyuap ya. Dan sekaligus nanti Mama juga akan menutupnya dengan doa. Silakan Mama. Baik ibu-ibu, juga pemirsa TV One dimanapun Anda berada, Rasul bersabda, ar-rosi wal murtasi pinar. Yang nyogok, yang disogok, semua tempatnya neraka. Karena apa sih yang namanya suap itu? Sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan sembunyi-sembunyi dan punya harapan, ada tuntutan. Apa sih di balik pemberian dia? Dalam Islam hukumnya haram. Berbeda dengan hadiah. Hadiah itu diberikan secara terang-terangan untuk membahagiakan saudara kita, kerabat kita, teman kita, tetangga kita. Dalam Islam boleh karena saling memuliakan diperintahkan dalam Islam. Tapi yang namanya sogok, suap, yang namanya pelicin itu diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu kita wajib menghindarinya karena tidak boleh kita jadi saksi membenarkan yang salah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti. Hai orang yang beriman, kira kamu saksi yang menegakkan keadilan karena Allah. Karena Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, apapun yang kita lakukan kalau salah tetap adalah salah. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu bainan nasi in kuntum ta'lamun. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 188, jangan kamu makan harta orang lain dengan batil. Jangan sekali-kali kamu menyogok hakim untuk memenangkan perkara padahal kamu tahu itu adalah yang mana yang salah yang benar. Jadi banyak sekali dalam Al-Quran yang melarang Allah kita sogok menyogok. Bahkan dalam ayat lain Allah berfirman orang yang nyogok adalah orang kafir. Dalam ayat lain juga Allah berfirman orang yang nyogok dilaknat oleh Allah jauh daripada rahmat Allah. Nauzubillah min dzalik. Setelah kita tahu bahwa yang nyogok, yang disogok haram, tempatnya masuk neraka, yuk saya mengajak hindarkan. Sekecil apapun yang namanya sogok menyogok, jangan kita melakukannya. Nauzubillah min dzalik. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin. Amin. Hamdan naimin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami tahu dan kami sangat tahu bahwa sogok menyogok, suap menyuap, memberikan pelicin dengan bentuk apapun baik uang maupun barang diharamkan oleh-Mu ya Allah. Bahkan hukumnya adalah kafir, dilaknat oleh-Mu ya Allah. Oleh karena itu kami bermohon kepada-Mu ya Allah, tanamkan dalam benak kami bahwa ini perbuatan dilarang oleh-Mu ya Allah. Jauhkan kami semua dari perbuatan yang dilaknat oleh-Mu ya Allah. Dekatkan kami semua menjadi orang yang beriman, yang jauh dari laknat-Mu ya Allah. Sehingga kami selalu melakukan apa yang Kau perintahkan. Menjauhkan yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Termasuk suap, sogok, pelicin dan selanjutnya ya Allah. Sucikan hati kami. Agar hati kami bersih. Tidak mau menerima sogokan.
tidak mau menyogok, apalagi menjadi perantara sogokan. Ya Allah, bimbing kami dalam yang benar. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa anak turunan kami, dosa orang tua kami. Ya Allah, Engkau yang maha kuat, yang maha segala-galanya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berikan kami kemampuan melawan godaan setan yang terkutuk. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan, terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama sampaikan membuat kita menjadi paham dan mengerti akan bahaya dan dosa suap menyuap, dan kita bisa terhindar dari praktik suap menyuap dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mama, terima kasih buat Mangga. ilmunya. Terima kasih, Ma. Ipet, terima Makasih, Mas kasih. Badu. Ana Bawi, Cagus, dan kawan-kawan, ya, terima kasih atas musiknya. Dan juga buat jamaah rumah Mama Dede yang di rumah, terima kasih atas perhatiannya. Dan saya ingatkan sekali lagi, apabila Anda ingin bertamu dan berkunjung ke rumah Mama Dede, kami persilakan untuk menghubungi informasi yang ada di bawah ini, ya, atau bisa juga follow akun Instagram kami. Ibu, udah follow belum akun Instagramnya rumah Mama Dede? Udah. Udah. Nah, saya ingatkan ya, jangan lupa follow Bu di akun Instagramnya di @rumahmamadede_tv1. Ingat sekali lagi, saya ingatkan untuk datang ke sini, bertamu dan berkunjung ke sini tidak dipungut bayaran alias gratis. Ya, jangan lupa saksikan program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi dalam program Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.